Anda akan mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini di teman makan sahur tentunya saya menemani Anda dalam acara Risalah Ramadan RRI Bandung. Saya Zaki Asegaf di kesempatan pagi hari ini menemani Anda bersama narasumber tentunya untuk bisa hadir ke ruang dengar Anda, memberikan pencerahan kepada Anda yang tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita. Pendengar Anda saat ini menyimak acara kami melalui Pro 1 RRI Bandung FM 97,6 MHz, juga pada Pro 4 RRI Bandung AM 540 kHz, serta melalui channel YouTube kami yang Anda dapat simak melalui YouTube RRI Bandung. Pendengar dimanapun Anda berada, insya Allah saat ini yang sudah hadir di studio, yaitu satu narasumber kita, Bapak Kiai Haji Muhammad Rois Uddin SHI. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Mahasiswa Minhajul Haq di Kota Bandung. Dan saat ini insya Allah beliau akan membahas terkait dengan materi kita, yaitu i'tikaf. Ya, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan pencerahan kepada pendengar RRI Bandung. Siap. Baik pendengar, kita akan simak apa yang akan disampaikan oleh Pak Kiai Muhammad Rois Uddin SHI ini terkait dengan i'tikaf. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua pemberian karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam juga semoga tetap tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pengikut setia beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut setia beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak, Ibu-ibu, para pendengar setia RRI, di sini saya akan menjelaskan tentang ibadah i'tikaf. I'tikaf itu hanya berdiam diri di masjid. Ya. Bapak dan Ibu-ibu, i'tikaf ini adalah sebenarnya ibadah yang sudah sangat lama sekali. Bahkan pada waktu pembangunan Masjidil Haram, itu juga Allah sangat berpesan kepada pembangunnya waktu itu, yaitu Nabi Ibrahim dan Ismail. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125, di sana Allah berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal akifin war ruk'is sujud. Jadi kami perintahkan, kata Allah, kepada Nabi Ibrahim dan Ismail agar selalu menjaga kebersihan, kesucian rumah saya, kata Allah, atau Masjidil Haram, Baitullah. Karena Masjidil Haram itu atau rumah saya ini difungsikan atau berguna, bermanfaat untuk yang pertama Allah sebut adalah untuk orang yang tawaf. Ya, untuk orang yang tawaf waktu melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, bermanfaat atau berguna untuk orang yang i'tikaf, berdiam diri di masjid. Dan yang ketiga adalah untuk orang yang ruku juga sujud, maksudnya sholat. Nah, jadi i'tikaf inilah ibadah yang sangat lama sekali. Hanya kadang-kadang kita ini i'tikaf ini kadang-kadang terlalaikan. Nah gitu, sehingga kadang-kadang ibadah i'tikaf ini tidak termotivasi oleh diri kita, ya kan ya, lalai. Padahal ibadah i'tikaf itu adalah ibadah yang sangat banyak sekali manfaat dan pahalanya. Jadi maksud Pak Kiai, banyak umat Islam tidak memprioritaskan. Iya, gitu ya? gitu. Nah, padahal itu adalah Allah sendiri sudah berpesan sejak lama
kepada pembangun Masjidil Haram, Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, kebetulan karena kita ini dalam bulan Ramadan, ini juga disampaikan iktikaf ini juga sangat dibutuhkan atau sangat diperlukan oleh kita sebagai umat Islam. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran ini adalah di malam yang mulia atau di malam yang berpangkat. Di sana juga Allah bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadr, Muhammad, apa yang kau ketahui tentang malam Qadar? Langsung Allah sendiri yang menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi nilai malam yang berpangkat semalam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kalau dihitung itu insya Allah kurang lebih 83,3 tahun. Ya, jadi pahalanya sangat banyak sekali. Nah, di saat itu para malaikat, termasuk malaikat Jibril, istilahnya duta malaikatnya Allah, yang dipercaya untuk menyampaikan risalah atau wahyu nabi-nabi sebelum, termasuk Nabi Muhammad, itu adalah juga turun di malam yang berpangkat atau malam Qadar itu. Ya. Dan ini malam Qadar ini adalah sebuah berita, kabar gembira yang tentunya harusnya diterima dengan antusias oleh kita sebagai umat Islam. Karena waktu itu Nabi menceritakan di zaman Bani Israel itu ada 4 orang yang mereka ini beribadah selama 80 tahun sama sekali tidak melaksanakan pelanggaran atau kemaksiatan, torfata ainin, sekejap mata pun. Dan waktu itu memang ya terkondisikan. Kalau sekarang kan mohon maaf Bapak, Ibu-ibu pemirsa, untuk menghindari kemaksiatan saat sekarang ini sangat berat. Ya kan ya? Begitu kita keluar dari rumah, di sana kita melihat wanita-wanita yang kadang-kadang mohon maaf, bajunya terbatas gitu kan ya. Itu juga bagian daripada kemaksiatan. Kalau zaman dulu masih terkondisikan. Jadi memang bisa menghindari hal-hal yang maksiat. Jadi lebih berat sekarang nih Pak Kiai ya? Sangat berat, sangat berat. Kalau dulu Nabi menceritakan, itu yang pertama disebut adalah, pertama, itu Nabi Ayub. 4 orang tadi, di zaman Bani Israel. Yang kedua Nabi Zakaria. Yang ketiga Yusha bin Nun. Dan yang keempat Hizkil. Ya, ini mereka ibadah sangat ini sekali, sangat istilahnya sangat baik sekali. Bayangin 80 tahun tidak pernah melanggar sama sekali. Nah gitu. Maka Bapak, Ibu-ibu, para pendengar setia RRI, diusahakan kita pun menyambut dengan sukacita ya kabar dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi pun memberikan contoh kepada kita. Nabi bersabda, dalam hadis disebutkan, idza dakhal ashru syadza mizarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi Nabi ini tatkala masuk tanggal 10 malam terakhir atau dimulai malam tanggal 21, Nabi ini mengikat dengan kencang sarungnya. Mizar itu istilahnya baju bawah. Atau kalau orang Jawa mengatakan cangcut tali bondo. Maksudnya bersiap-siap, semangat untuk melaksanakan ibadah dengan pol-polan atau dengan sungguh-sungguh. Dan beliau sendiri, wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malamnya. Jadi malam yang mestinya tidur, nyenyak, istirahat, beliau menghidupkan malamnya. Maksudnya beribadah. Baik itu katakan zikir, baca Quran, sholat, ya kan? Atau termasuk doa yang dianjurkan yang diajarkan oleh beliau
Pada waktu Aisyah bertanya, apa yang mesti saya ucapkan atau yang saya kumandangkan tatkala saya ikut berintikaf? Nabi bersabda, "Quli Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni." Kemudian Nabi juga membangunkan anak saudaranya. Jadi wa aiqadhu ahlahu, Nabi membangunkan keluarganya. Wahai anakku, ayo bangun untuk iktikaf maksudnya. Wahai ini terus diajak untuk iktikaf. Dan secara umum Nabi juga mengajak kepada kita semua umat Islam. Dengan sabdanya beliau mengatakan, taharraw lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Wahai bapak ibu, bersungguh-sungguhlah kalian di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ada ketentuan juga fil witri, di waktu yang ganjil. Maksudnya untuk iktikaf. Jadi iktikaf ini bapak dan ibu-ibu para pendengar setia, ini memang ibadah yang sangat Nabi harapkan umatnya agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah iktikaf ini. Iya. Ya. Nah, iktikaf ini kalau tadi yaitu di Masjidil Haram. Sekarang kita bukan di Masjidil Haram kan tentunya, ya kan ya. Ketentuan dari Nabi, kullu masjidin lahu muadzinun wa imamun fal i'tikafu fihi yasluh. Jadi setiap masjid yang di sana ada muadzin dan imamnya, maka sangat bagus untuk dipakai iktikaf. Jadi kalau di Madinah, di sana Bapak Ibu-ibu yang pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, ada Masjid Nabawi. Juga ada Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah, ya kan ya. Di sana tidak ada imamnya, Pak. Maka tidak baik untuk dipakai untuk iktikaf. Sekalipun namanya masjid. Ya kan ada Masjid Umar. Tapi nggak dipakai sholat wajib karena sholat wajibnya di Masjid Nabawi. Maka kurang layak untuk dipakai iktikaf. Jadi berarti iktikaf itu diusahakan kita di masjid yang sudah ada muadzin dan ada imamnya yang ditentukan. Dipakai untuk sholat 5 waktu. Iya. Itu kira-kira yang dasar-dasar hukum tentang iktikaf. Iya, jadi kita tidak diwajibkan ataupun tidak afdol kalau seandainya melaksanakan iktikaf itu di satu masjid yang memang masjid itu nggak ada pengurusnya lah begitu ya. Gitu. DKM-nya nggak ada. Nggak ada, walaupun masjidnya ada gitu. Betul. Tapi kegiatan ibadah di sana tidak berlangsung gitu. Atau katakan contohnya musola. Itu nggak diperbolehkan untuk dikarenakan iktikaf. Ya. Gitu. Dan terkait dengan iktikaf masih banyak yang mungkin perlu disampaikan. Siap, dan juga ada beberapa nanti yang harus diketahui oleh pendengar kita ya Pak Kiai. Namun karena ada pesan-pesan yang ingin lewat dulu, kita rehat sejenak Pak Kiai, dan pendengar Anda pun tetap bersama kami di Risalah Ramadan RRI Bandung. Ramadan Berkah bersama RRI Bandung. Ibadah itikaf bertujuan untuk menggapai malam Lailatul Qadar yang punya keutamaan ibadah yang dilakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Paling utama, itikaf dilakukan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasannya Nabi SAW biasa beritikaf di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beritikaf setelah beliau wafat. Muttafaqun alaih. audiolibrary.rri.co.id. Di atas meja rindu itu hilang semati denganmu dari Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara. Butir pasir di laut. audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Anda tengah mengikuti Risalah Ramadan RRI Bandung, gerbang menuju rahmat Allah yang penuh berkah dunia akhirat. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda yang saat ini tetap setia menyimak kami di Risalah Ramadan RRI Bandung, yang saat ini kami mengudara pada frekuensi FM 97,6 MHz pada Pro 1, AM 540 kHz pada Pro 4, dan channel YouTube kami, YouTube RRI Bandung. Pendengar, saya Zaki Asegaf masih menemani Anda bersama narasumber kita saat ini Bapak Kiai Haji Muhammad Rois Uddin SHI. Beliau dari Pondok Pesantren Mahasiswa Minhajul Haq Kota Bandung. Ya, kita tengah membahas terkait dengan iktikaf. Ya, tadi beberapa dasar ya nas terkait dengan iktikaf yang insya Allah pendengar kita pun sudah menyimak dengan baik nih Pak Kiai. Insya Allah. Namun ini juga tentunya ada beberapa hal lagi yang sekiranya perlu diketahui oleh pendengar kita. Ya. Nah, Pak Kiai, terkait dengan iktikaf ini kan tadi saya sempat menyinggung, apalagi yang juga disampaikan oleh Pak Kiai, sepertinya iktikaf, mohon maaf, mungkin tidak terlalu diprioritaskan ya oleh umat Islam itu sendiri. Ya, ini mohon maaf, mungkin saya kali ya, mungkin yang lain insya Allah memprioritaskan gitu Pak Kiai. Namun kalau kita melihat gemaknya kan yang lebih ramainya saum Ramadannya, iktikafnya tuh kayaknya ya sebagian kecil dari Ramadan itu sendiri Pak Kiai. Nah, menurut pandangan Pak Kiai dari beberapa nas yang sudah disampaikan bagaimana Pak Kiai? Ya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, para pendengar setia RRI, memang ibadah iktikaf ini istilahnya kadang-kadang mungkin sedikit terlalaikan, ya. Maka kami pun berharap semua para juru dakwah ini kalau bisa menghidupkan kembali. Dan alhamdulillah para pemirsa, kalau kami di masjid yang ada di Jalan Bijaksana, alhamdulillah selama 10 hari itu justru malah rame sampai menjelang Lebaran. Sampai ditutup dengan sampai 29 ya. Betul. Ya, sampai takbiran. Iya. Gitu. Jadi memang sengaja kita hidupkan gitu. Atas anjuran dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ada penekanannya untuk melaksanakan ini. Dasar-dasar hukum ini kita sampaikan kepada umat, kepada warga pengajian, sehingga mereka dengan kesadaran, insya Allah akan semangat semua. Gitu. Lalu keistimewaan dari iktikaf itu sendiri, Pak Nah, Kiai. sekarang iktikafnya, keistimewaannya. Iya. Sekarang mohon maaf aturannya dulu, etika istilahnya ya. Jadi dalam beriktikaf itu, ini ada aturan dari Gusti Allah. Termasuk dalam surat Al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Kalau kamu sedang beriktikaf, kata Gusti Allah, kamu jangan sekali-kali istilahnya bukan bersenggama, istilahnya berenak-enakan dengan istri. Kalau kamu lagi iktikaf, maksudnya bercengkerama atau istilahnya mohon maaf ya bergumul gitu, itu nggak boleh. Jima gitu. Sebenarnya kalau di masjid tentunya nggak boleh. Nggak boleh ya. Puncaknya sebenarnya mohon maaf kumpul suami istri gitu kan. Ya, karena aktivitasnya harus full di masjid. Di masjid, ya kan. Nah, termasuk katakan kalau kita sudah nawaitu atau kalau kita sudah niat iktikaf, kan nggak mungkin orang istilahnya bergumul di masjid, kan nggak mungkin. Iya. Kalau kita sudah niat, nah terus katakan mohon maaf, katakan kita pengen dengan kumpul suami istri pulang dulu terus iktikaf, itu pun nggak boleh. Batal gitu. Iktikafnya gitu Pak Kiai? Ya berarti nggak melanggar aturan yang Allah tadi. Begitu. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nggak boleh gitu. Kecuali kalau katakan bahwa kita nawaitunya, saya sampai jam 2 iktikaf. Ya kan ya? Setelah jam 2 kan otomatis pulang. Iya. Nah setelah pulang katakan mohon maaf mau kumpul suami istri, ya nggak masalah.
Jadi istilahnya ini hanya, mohon maaf, pulang sebentar hanya untuk bercumbu dengan istri. Ini yang nggak boleh. Oh begitu. Gitu ya. Dan Nabi sendiri dalam hadisnya, beliau kalau sedang iktikaf itu sama sekali tidak masuk ke rumah, yang padahal rumah Nabi nempel dengan masjid. Iya. Ya. Tapi dalam hadisnya Nabi bersabda, Nabi itu la yadkhulul bait illa lihajatin idza kana fil mu'takif. Jadi karena Nabi itu kalau sedang iktikaf sama sekali tidak masuk ke rumah beliau kecuali karena ada hajat. Hajat itu dalam tafsirnya baik itu buang air kecil atau buang air besar. Jadi karena pengen kencing baru masuk rumah gitu. Atau kalau sekarang kadang-kadang ada di masjid-masjid kadang-kadang ya, giliran iktikaf ini bolak-balik jajan gitu kan ke warung. Itu sebenarnya tidak mengikuti etika tata cara beriktikaf. Oh, begitu, nah gitu ya. mestinya ya semaksimal mungkin kita berada di masjid. Ya, gitu jadi kan ya. Nabi itu la yadkhulul bait ya. Sama sekali ya. Sama sekali. Kecuali tadi. Illa lihajatin Iya. idza kana fil mu'takif. Kalau Nabi sudah iktikaf sama sekali Nabi nggak masuk ke rumah. Jadi etika dalam iktikaf. Ya. Gitu. Kalau Ya. tadi kan termasuk wala tubasyirhunna itu kan Al-Qur'an gitu kan ya. Nah, sekarang pahala yang akan kita raih, manfaat yang akan kita raih kalau kita iktikaf. Ini disebutkan dalam hadis Nabi bersabda, "Mangkoma Lailatal Qadri imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi siapa yang berdiri, ini pengertiannya adalah iktikaf di malam yang berpangkat dengan iman. Maksudnya karena tahu dasar hukumnya. Wahtisaban dan karena mencari pahala. Bukan karena popularitas, bukan karena mencari popularitas atau supaya dianggap sebagai alim, bukan. Tapi wahtisaban karena mencari ridho Allah. Maka dosa yang telah dia perbuat itu oleh Allah akan diampuni semua. Ini manfaat daripada iktikaf. Atau dalam hadisnya Nabi juga bersabda, Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mu'takif huwa ya'kufudz dzunub. Jadi Nabi bersabda dalam urusan orang yang iktikaf itu adalah orang itu tercegah atau terhindar dari semua perbuatan dosa. Ya karena di masjid. Terjaga ya. Terjaga, terhindar. Wa yuj'ru lahu minal hasanati ka'amilil hasanati kulliha. Dan untuk orang yang itikaf itu akan dialirkan semua kebaikan seperti dia mengamalkannya. Bayangin, jangan. Iya. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Jadi kalau kita ini katakan itikaf, ada orang lain baca doa, kita seperti baca doa. Orang baca Quran berarti kita seperti baca Quran. Iya. Jadi semua tercatat. Amal baikan, semua amal apapun bentuk amal baik itu dialirkan buat orang yang iktikaf. Jadi pahalanya orang yang iktikaf itu sangatlah besar. Bayangkan kalau katakan dalam hadis, bahkan dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, dalam hadis Daruqutni kalau nggak salah ya, itu Nabi bersabda, mani'takafa ashron min Ramadhana kahajjataini wa umrataini. Jadi siapa yang beriktikaf di bulan Ramadan 10 malam yang terakhir. Kalau katakan 29 ya berarti 9. Iya. 9 malam. Maka Nabi memberikan pahala seperti orang yang haji 2 kali dan umroh 2 kali. Jadi kadang-kadang kalau istilah orang Sunda ya, poperiheun, haji tacan, umroh komo gitu kan ya. Atau lancarkan coba intikafnya 10 hari terakhir. Gitu kan ya. Begitu, supaya meraih pahala seperti orang yang ibadah haji 2 kali dan umroh 2 kali. Iya. Kan besar sekali, padahal pahala haji besar sekali. Iya. Itu 10 hari terakhir kan Pak Siap. Kiai ya. Nah ini apa tadi yang disebutkan dengan witir? Ya, jadi pada waktu-waktu yang genap, yang ganjil-ganjil saja atau full nih Pak Kiai? Jadi sebenarnya yang dimaksud Nabi fil witri itu stressingnya, tapi maksudnya 10 malam ya tetap dikerjakan. Betul. Gitu. Barangkali seperti ini hitungannya. Katakan kalau umpama di malam yang genap
barangkali sampai jam 12 gitu kan ya, atau jam 2. Barangkali kalau malam yang ganjil, full sampai sahur. Begitu. Kalau kebetulan kalau di Masjid Al-Haq, insya Allah Bapak boleh nanti disaksikan di Masjid Al-Haq nomor 10, Bijaksana 2 nomor 10. Itu insya Allah yang namanya ini biasanya sampai sahur, Pak. Ada sahur bersama. Kalau 10 malam yang terakhir. 10 malam terakhir ya. Gitu. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu ya. Alhamdulillah ya. Jadi bisa kita berusaha mengikuti yang anjuran ya dari Nabi. I'tikaf ini seperti apa. Nah, Pak Kiai, nah ini kan sementara ini kalau masyarakat kita saat ini nih Pak Kiai dengan kesibukannya, aktivitas hari-hari ya, sementara juga dengan saum ini kan insya Allah kita pun tidak merubah kebiasaan aktivitas kita. Nah, bagaimana dengan pelaksanaan i'tikaf sementara pagi harinya harus beraktivitas kembali nih Pak Kiai? Jadi biasanya kita atur sedemikian rupa. Jadi katakan umpama yang kerja-kerja itu bisa jadi katakan apa dibatasi sampai jam 11 supaya nggak terlalu malam gitu kan ya. Tetap aja kan pahalanya juga tetap berarti ada poinnya gitu kan ya. Ketimbang sama sekali tidak datang ke masjid. Oh begitu. Gitu. Jadi itu diniatkan dari awal atau memang saya pokoknya mau i'tikaf. Semampu saya katakan nyampenya gitu. Mau sampai jam 2 kah, mau sampai jam 4 ataupun jam 12 bebas. Betul. Atau diniatkan saya i'tikaf sampai jam 12. Diniatkan oleh diri sendiri. Ya. Kan masing-masing nggak boleh kita memaksa kemampuan orang. Karena kan dalam Al-Qur'an Allah berfirman, ittaqullaha mastata'tum. Kamu takut pada Allah. Takwa pada Allah itu semua kemampuan kamu. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Kalau katakan saya yang longgar, saya yang memang istilahnya udah nggak ada aktivitas, ya kenapa nggak sampai malam gitu kan ya? Kayak Nabi, itu sampai full, bahkan keluarganya juga dibangunkan. Wah, sampai jam berapa sih sebetulnya tuh i'tikaf? Nah, sebenarnya kan kalau tadi disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Jadi saat itu malaikat juga turun ke langit dunia. Jadi doa kita tuh sangat didengar oleh Allah dan didengar juga oleh para malaikat, gitu kan. Nah, jadi i'tikaf ini Pak Kiai, tadi kan Rasul la yadkhulu bait ya. Nah, itu apa memang full siang sampai malamnya lagi atau hanya waktu malamnya saja Rasul tidak masuk ke rumahnya? Waktu niat intikafnya aja. Jadi katakan mama Nabi katakan pas giliran maghrib makan bersama atau berbuka puasa, masih di rumah tentunya. Masih di rumah, ya kan ya. Oh begitu. Nah, ntar barangkali setelah sholat tarawih, ya kan ya, katakan dia niatin sholat tarawih, ya kan, baru nama itu i'tikaf, ya kan. Oh, dan bapak, ibu-ibu para pendengar, kalau di Masjidil Haram, memang sholatnya itu sampai full. Saya kebetulan ngikutin beberapa kali di Masjidil Haram itu. Jadi di sana tuh sampai habis isya sampai jam 11 itu sholat. Jadi tarawih sampai sama sholat malam. Istirahat sebentar, nanti jam 1 itu sholat lagi sampai jam 3. Disebutnya sholat tahajud atau sholat lail disebutnya. Tarawihnya tadi yang dari sudah pada isya. Iya, pada isya sampai jam 11. Nanti mulai lagi jam 1 sampai jam 3. Dan itu full gitu kan. Jeda-jeda di saat itu kita manfaat untuk baca Quran, untuk zikir dan lain sebagainya. Karena i'tikaf itu misalnya pada dasarnya umpama diam saja pun di masjid, tidak melakukan aktivitas apa-apa, tadi ka'amilil hasanat, seperti orang yang mengamalkan hal-hal yang baik. Baik. Gitu. Mencakup kebaikan semua. Baik Pak Kiai, cukup menarik bahasan kita, tapi waktu yang membatasi nih Pak Kiai. Oke, siap. Baik, insya Allah ya, mudah-mudahan untuk pendengar kita ini sangat bermanfaat sekali dan bisa melaksanakan i'tikaf ya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Baik pendengar dimanapun Anda berada, karena waktu yang membatasi, saya Zaki Assegaf beserta Bapak Kiai Muhammad Rois Uddin SHI undur diri dari ruang dengar Anda untuk Risalah Ramadan RRI Bandung kali ini. Dan insya Allah kami tentunya hadir kembali setiap pukul 3.30 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat di RRI Bandung. Saya Zaki undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Risalah Ramadan RRI Bandung. Nantikan acara kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Nawir, Kepala RRI Bandung, beserta seluruh unsur pimpinan, angkasawan-angkasawati, dan pengurus Dharma Wanita Persatuan RRI Bandung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita diberi kesehatan dan kekuatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bersama RRI Bandung, mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.